Ya, Respect, biar respect. Yes, ini dia untuk game yang kedua. Best of 5 series antara tim Indonesia versus tim Vietnam. 1 poin yang sudah diamankan Tim Indonesia harusnya akan menjadi boosting lagi untuk mereka. Untuk bisa melaju ke... Oh, ternyata ada pertukaran nih. Kabuki lagi gue. Leonardo. Yang sekarang pakai Cici. Oke. Uranusnya dilempar ke Aranda nih. Di match upin ya. Ya. Karena kalau ketemu Esmeralda katanya Cici lawan Esme gitu-gitu doang. Kalau lawan Ruby kan lebih aktif. Sementara lihat di Armin. Kimi yang dimana sekarang pressure Kimi tuh nggak sekuat dulu ya. Iya. Wicit. Sunrose-nya memang lumayan sih ya. Nyicil ada bantalan juga dengan minion-minion tadi puncture. Harusnya masih cukup aman lah ya. Retri soalnya. Tapi ya untuk pattern dari Sunshine sendiri nggak bisa ditabrakin sama Lancelot sih. Dia akan susah ngadu retri di Litonya gitu kan, bakal nggak enak juga. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya ya, sebentar lagi kita akan menyambut kejuaraan dunia Mobile Legends. Akan ada M7 Pass juga. Kalian wajib banget punya karena skinnya keren-keren banget. Betul, nanti ini akan ada di tanggal 1 Januari sampai 8 Februari. Wah. Tabung dari sekarang biar nanti nggak pusing. Jangan lupa ada statue-nya nanti. Ada ya. statue harusnya. Tenang, kalau kalian nggak dapet ntar hubungin Lin Kucu. Nah jangan, nggak usah ya, nggak perlu ya. Oke, tapi untuk sekarang tabrakan udah mulai terjadi lagi di arah tengah. Begitu agresifnya Widhi kali ini dengan adanya Out Hunting yang dia miliki membuat dari Dat kehilangan beberapa bar dari HP-nya juga. Tapi lihat bagaimana kali ini 1 buah Lantern Flare dan juga kombinasi damage yang diberikan oleh Todo. Lasit didapetin oleh Ngoktrang membuat dari Widhi akhirnya terpanis tanpa sempat mengeluarkan flicker. Ini efek slow dari Ngoktrangnya lumayan berasa ya. Kayak tadi lamban juga gitu kan. Plus dipegang sama Chusin bakal ganggu banget. Sementara lihat dari arah mid lane Chin, dia hanya menangin darah aja sih. Dan sekarang bergantian harusnya Widhi nih. Oke. Agresif banget. Wah, akhirnya ada 1 buah flicker. Traction Pulse terlihat. Tapi belum ada inisiasi berlebih lagi. Aranda mengunci lini belakang. Continuous damage yang telah disumbangkan oleh seorang Yeskiel buat dari Vietnam. Tapi ternyata gak gentar. Widhi yang tanpa adanya flicker. Di flicker balik tapi Chin berhasil untuk bisa men-secure karakter menjadi milik dari tim Indonesia. Team Fight tidak berhenti karena Namnya juga terjebak di depan menelan dari damage yang begitu banyak. Dan Chin menjadi harapan kembali untuk Indonesia bisa menguasai game yang kedua. Turtle plus point kill tapi di top lane seperti Leonardo akan dimakan 1 hit lagi. Masih bisa? Tidak ternyata. Tuh Todo, dia yang akan tabrak tadi ya. Dia ngelihat di bawahnya nggak bisa diapa-apain lagi. Dia langsung gerak ke atas. Cepet sih sebenarnya pergerakannya. Dia nge-skip jungle-nya bahkan. Iya ya, dia langsung gerak ke atas ya. Tapi sakit banget. Itu dia. Traction Pulse, Crimson Beacon terpaksa di-pop up oleh Dat untuk bisa menghindari banyaknya hantaman yang harus dia terima juga. Angin segar kali ini berhembus untuk tim Indonesia dengan secure ke arah dari Turtle. Tapi dengan poin kill yang lebih banyak ditabung sama Vietnam, ini goldnya juga ini agak sedikit tipis unggul untuk Vietnam. Ya, tapi jangan lupa ya, Hisanshin ini dia kan tipikal farmer di awal. Nanti ketika udah jadi 2 item mungkin atau 3. Bom waktu ya. Iya, dia yang akan maju gitu kan. Nggak perlu dicari lagi, dia yang akan nyari. Nggak mau digebuk loh sama sekali. Dia nggak mau nambahin stack ya tadi loh. Segan-segan. Makanya sampai buka concentration juga kan. Tapi ya, Uranus lawan Esme bakal kayak gini terus. Dan gue nggak yakin ada yang tumbang Widhi. Sambil nge-vision dia tadi ke depan. Iya, nyari informasi harusnya ya. Cuman ternyata ada sergapan dari 3 pemain Vietnam. Dan sekarang pressure lagi dipegang sama Vietnam justru. Di arah top, Leonardo nggak seleluasa tadi sih. Oke, Hunter udah jadi. Leonardo dengan War X juga udah jadi. Sebenarnya kalau match up sama Ruby, Cici kayak nggak bakal bisa gimana-gimana juga sih. Ruby tipikal spell farmnya kenceng juga. Dia akan bisa sustain lagi tapi dengan main. Oke, Crimson Beacon telah di pop up Lantern Flare membuat dari Yeskiel masih punya anti-graph, masih cukup tenang untuk tidak mengeluarkan flickernya. 1 glowing one sudah diamankan oleh Yeskiel. Sementara lihat Aranda, dia datang bawahnya di skip kayaknya karena udah ada turtle selanjutnya. Akan jadi 5 lawan 5 sepertinya. Harusnya tapi 6 menelan damage yang cukup banyak kali ini. Berhasil untuk dikejar, tapi dengan adanya pemain-pemain dari Vietnam di Fajar sebenarnya connect kali ini menuju ke arah seorang Chin yang harus dihilangkan begitu saja. Dan 1 buah retribusi dari Todo berhasil untuk mengantongi Turtle untuk tim Vietnam kali ini. Tim Fight-nya tidak akan berhenti, akan ada kejaran kembali dilakukan oleh tim Vietnam karena 1 Purify terpaksa dikeluarkan oleh Aranda untuk menghindari Lantern Flare yang tadi stacknya udah cukup penuh yang dikeluarkan oleh Dat. Itu dia untuk nge-debuff tadi ya dari stacknya. Sementara ngeliat dari targeting tim Vietnam, dia tahu nih harus pegang ke arah Chinnya. Seenggaknya kalau Chin tadi nggak tumbang pun,
dia udah pasti ngebuang semua source-nya untuk mundur. Bahkan retry pun akan kebuang. Dan akhirnya dia dapetin damage-nya ternyata cukup. Dengan beberapa 5 orang tadi diturunkan, udah dapetin kill juga. Sementara lihat di atas dia Johnny habis-habisan mereka mau dapetin turret nih. Iya, sengaja ada trade lah ya, karena outer bottom turretnya juga kan didorong nih sama Todo. Gak dapet. Wah, iya lagi tipis harusnya bentar lagi bisa. Bentar lagi bisa, tapi lihat pergerakannya di bawah. 1v1? 1 lawan 1. Kalau kita lihat dari segi minimap kali ini ada solo kill yang didapatkan oleh Todo. Jin menghilang untuk kedua kalinya, oh no. Tapi di arah top lane kali ini dengan satu lagi. Apa Venda terlihat, Divine Judgment menjadi satu efek stopper yang begitu mematikan. Dengan follow up damage yang ternyata juga continuous fight yang dibawakan. Satu persatu di absen, Aranda sudah masuk juga untuk lini belakang. Dan akhirnya mengakibatkan double kill. Bisa dibalaskan oleh tim Indonesia. Untungnya ya masih ada point kill yang bisa didapatkan juga tadi Yehaskiel. Dia belum dapetin kill sama sekali, dia Skypers harusnya tadi. Cuman belum ada stacknya. Dan ngelihat dari bawahnya tadi, ya pasti kerugian lah yang diterima oleh tim Indonesia. Lihat sekarang goldnya, hampir ke 2000 gold diungguli sama Vietnam. Itu dia Yi Sansin, ketika dia ada 2 item dia akan nyari ul. Dan bener aja tadi untuk 1 lawan 1 Lancelot yang belum ada item, gue rasa bakal susah ngelawan Yi Sansin. Ya sama-sama bisa gue cek kan sebenarnya juga. Tapi cooldown reduction lebih pasti loh. Dia bisa pakai Thresh seenaknya dia. Sementara Pangcir gak bisa. Karena kalau Pangcir kan ada durasi dari pasifnya ada kan. Kalau Lancelot dia tinggal mainin pasif. Waduh, ini Kajanya juga udah fleeting time lagi. Ini bakal lebih aktif lagi dan ya Haskill kali terjebak sendirian di depan. Masih ada Pangcir yang coba untuk dibantu oleh Chin. Tapi lihat bagaimana kali ini ada satu retribution yang terdengar. Kali ini justru hanya bisa menyelamatkan nyawa saja dari Chin-nya. Tapi 2 pemain dari Indonesia hilang. Bahkan 3 karena Widinya pun meregang jauh di tangan dari Todo. Turtle terbuka. Satu buah outer middle turret bakal coba untuk kembali didapatkan oleh Vietnam. Tapi lihat Chin berhasil memang mendapatkan ke arah purple buff ya. Ditiban lagi dengan Falling Star Moon dan 6. Mengejar sampai akhirnya 1 Phantom Execution terpaksa dikeluarkan. Wah, ini Esmeraldanya punya damage loh. Dengan adanya Infurax lumayan ya. Tipis-tipis dia bisa ngejar ke bagian belakang tadi. Even itu Chin bakal kesakitan. Gue nggak tahu item keduanya Chin bakal ke arah mana. Tapi kalau misalkan kondisi kayak gini, Brute Force adalah pilihan terbaik ya. Brute Force dan baru ke Endless. Kalau dia paksa Endless duluan, Brute Force-nya akan lama. Dan dia bakal bisa dimakan terus. Atau jangan-jangan di full damage. Wah, bisa jadi. Karena sakit banget kan Taunt Rush-nya. Bisa jadi dia langsung ke item-item damage saja. Ya, kita belum lihat ya untuk segi update itemnya juga selama 7 menit pertama ini. Tapi Vietnam, mereka sedang menguasai jalannya game yang kedua. Dengan tadi dapetin turtle, dapetin poin kill yang banyak. Dan objektifnya mereka kantongin dengan cukup baik gitu loh. Ya, mereka bisa dapetin turtle ya. Bahkan di game pertama Indonesia nggak dapetin turtle sama sekali. Di kondisi yang sama sebenarnya tukeran Yi Sansin sama Lancelot kan. Mungkin perbedaannya ada di pick off power yang kuat banget dari Kaja ya. Kalau di game pertama kan Indonesia pakainya Chow, jadi nggak terlalu pasti lah. Sementara kalau Kaja tuh udah pasti kena tarik, udah pasti nggak bisa diapa-apain, dan udah pasti dikeroyok. Kayaknya Widi bisa dimakan sekarang. Udah bisa ya. Konsil bakal coba untuk di react dengan begitu baik oleh Indonesia ya. Ada satu bantuan yang dilakukan oleh Yeskiel. Celebimnya yang juga untuk membuat kali ini berhasil untuk memukul mundur inisiasi yang dilakukan oleh Ngoktrang. Top lane-nya akhirnya bisa didapetin juga. Ya, ini SML lawan Uranus nggak bakal kelar ya. Capek ya? Nggak ada, pasti dulunya juga nggak ada anti-regen. Lama ya. Lama banget, bahkan lihat jungle yang udah mulai dikuasai oleh Vietnam. Dia nggak mau kendor sama sekali. Mereka bawa Kaja, mereka bawa Ruby. Mereka tahu continuous fight bisa, untuk initiate juga bisa. Makanya mereka akan bermain di jungle yang dimiliki oleh Indonesia. Iya, jawabannya ternyata bukan follow up damage secara pasti, Lim. Lebih ke oke, kita inisiasi, tapi memastikan dia nggak bergerak kemana-mana. Nah itu tadi, katapult di bawah kenapa nggak di kill bang? Karena biar bawahnya ntar akan slow push. Kalau tadi katapult dihancurin, bawahnya akan maju lebih cepat dan dia sempat clear. Dan sekarang lihat, nggak sempat di clear kan sama tim Indonesia. Lord langsung dimulai juga dan pilihan dari Indonesia nggak banyak sepertinya mereka lepas. Iya, harusnya mereka akan yang lepasin aja. Seenggaknya masih ada Yeskiel nanti untuk ngejawab clear terhadap Lord yang harus dihadapi. Wow. Tapi perlahan nih Vietnam menekan loh. Skybase lagi kan dari Dat. Iya. Brute Force, oke. Harusnya di 3 item ya, Brute Force item ketiga berarti. Ada Fury Hammer atau Endless-nya jadi. Kalau main Tajir Endless jadi. Sementara ngelihat, oke, Todo 3 item juga. 30% cooldown. Kalau sama sepatu 40. Dia terasa sudah seenak-enaknya dia nih. Bisa maju, bisa mundur loh ya. 2 pasif doang. Dia tinggal pakai panas sekali, pedang sekali. Trestle sih ada lagi. Oke.
Tapi seenggaknya kali ini dari SKL udah punya Divine Glaive untuk membuat dari Namnya nggak terlalu leluasa di lini depan. Tapi slow push dari Lord ini yang akan harus dihadapi oleh tim Indonesia. Seperti apalagi defensifnya karena konsil terdengar. Akan ada inisiasi kah karena flicker dari Ngok Terang ready. Tapi hanya teori ancaman belaka kali ini Todo. Terasa sekarang depan Aranda dipanjat sebenarnya connect. Dan juga Sky Pierce shutdown bisa dapat oleh Dark. Satu persatu bakal coba untuk dimakan. Namun Vendetnya connect. Double kill didapat oleh Dark. Dengan adanya Lord yang udah mulai memasuki ke area base turret di bottom lane. Bahkan terus mereka nggak mundur sama sekali. Pasif memang masih ada di bagian bawah tapi midnya hancur. Oke, kali ini kembali ditabrak lagi dengan satu base turret yang dihancurkan. Hanya menyisakan 3 pemain dari tim Indonesia. Lihat Lamia di paling depan. Dan bahkan Widdy tidak selamat. Base turret yang sudah tidak ada lagi. Dan sekarang base utama yang pun hancur. Dan Vietnam menyamakan kedudukan. Satu sama. Merubah konsep tadi.